Baik, Shalom. Kali ini saya akan mempresentasikan video tugas saya, yaitu ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Sahat Parlian Tampu Bolon dari STT Anugerah, Prodi S Strata 1 Pendidikan Agama Kristen, dan saat ini sedang menyelesaikan semester 4. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan video tugas saya, yaitu tentang strategi dan motivasi belajar dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan Ibu dosen Ibu Selin Amanda Marletama SPSI SPD. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kemurahan Tuhan mulai dari mengerjakan video ini dan membuat PPT ini sampai dengan selesai, itu semua karena penyertaan Tuhan. Demikian juga saya berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah mempercayakan kepada saya dan memberikan tugas ini untuk mengerjakan video ini, sehingga melalui tugas ini saya dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang belum saya ketahui khususnya tentang strategi dan motivasi belajar. Nah, strategi, apa itu strategi? Strategi yaitu suatu cara atau tips dalam memenuhi tugas belajar. Nah, untuk ini kalangan untuk mahasiswa atau pelajar. Kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa tips dalam memenuhi tugas belajar, yaitu ada 3. Yang pertama yang harus kita kuasai sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu yang pertama, menentukan hal yang penting atau prioritas. Nah, terkait hal ini dengan pengelolaan waktu, kita mengetahui ini hal penting harus kita prioritaskan dan menemukan mana hal yang harus kita pelajari dan mana hal yang utama. Kita sudah tahu prioritas ini dan kita menemukan hal yang utama dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun catatan. Ya, ini mungkin gak asing, yaitu mencatat. Mencatat. Mungkin kalangan daripada kita ada sebagian yang rajin mencatat dan ada sebagian ingin mendengar saja, ada sebagian juga ya malas. Nah, untuk itu saya beritahukan tipsnya agar kita semua tahu bagaimana caranya. Tipsnya itu yaitu menyusun catatan. Itu gak kalah penting dan sangat penting, teman-teman. Pentingnya itu apa? Nggak semua pembicaraan ilmu itu terekam di memori kita, pikiran kita, nggak semua, karena memori kita juga terbatas. Nah, karena itu kita di sini harus mencatat hal yang prioritas tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, kita udah mengetahui ini dan menentukan prioritas pertama dan menyusun catatan tersebut dan memahami isi bacaan. Dan kita udah menyusun catatan, mencatat dan menemukan ide pokok dalam pembelajaran tersebut, dan kemudian kita tulis lagi dan memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Itu yang ketiga. Nah, jadi 3 tips ini akan membantu kita dalam memenuhi tugas belajar kita dan akan membuat kita mengingat semua pelajaran. Nah, yang kedua yaitu motivasi. Di balik kita mengetahui semua kognitif itu, ada motivasi yang penting bagi diri kita sendiri. Nah, apa itu motivasi? Sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui apa itu motivasi. Ya, itu dorongan kita agar kita semangat dalam melakukan sesuatu, dorongan kepada siswa tersebut agar dia mau melakukan sesuatu. Nah, di sini motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini merupakan suatu dorongan yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang terdapat dari diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu kebalikan dari dalam, yaitu dari luar. Nah, kali ini saya akan menyampaikan apa itu dari dalam dan dari luar. Nah, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini kita mengetahui dari dalam, ya, dari dalam diri kita sendiri.
dari diri kita sendiri, yaitu suatu enjoyment, kebahagiaan, kesenangan. Nah, kita mempunyai motivasi dalam hal belajar bidang tersebut. Nah, contoh saya suka dalam bidang teknologi. Nah, itu menjadi kesenangan dari diri kita sendiri, dari dalam diri pribadi saya menjadi kebahagiaan. Nah, itulah motivasi saya, mendorong saya semangat. Kemudian pengetahuan baru. Nah, saya suka mengetahui hal-hal yang baru, ide baru, pengetahuan baru. Itu yang motivasi saya semangat belajar. Itulah dari dalam. Nah, kemudian penguasaan keterampilan. Saya punya keterampilan, saya penguasaan keterampilan dalam keterampilan berbagai keahlian. Kemudian apresiasi estetik, dari dalam diri kita sendiri mempunyai apresiasi estetik tersendiri. Dan kemudian identitas dan konsep diri. Kita mengetahui identitas kita, konsep diri kita seperti apa, bagaimana bakat kita, itulah motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu dari luar. Nah, dari luar ini dari luar lingkungan kita, bukan dari dalam diri tadi ya. Kalau dari dalam tadi intrinsik, kalau dari luar ekstrinsik, yaitu contoh nilai ujian. Nah, kita sebagai ini saat ini sebagai mahasiswa atau siswa, nah, menilai ujian tersebut akan sangat mendukung kita, sangat menopang kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kenapa? Karena melalui nilai tersebut, ada sebagian melalui nilainya itu rendah akan semangat atau semakin belajar giat karena tahu, oh, nilai saya rendah. Nah, kemudian prestasi dan IP semester. Prestasi dan IP ini sangat mendukung. Apabila IP kita bagus, semester kita bagus, akan mendukung kita belajar semangat atau mempertahankan prestasi kita. Namun apabila prestasi kita turun, IP kita turun, nah, itulah dari luar yang akan mendukung kita, menopang kita untuk turun, dan semangat belajar kita pun berkurang. Namun dari luar tersebut kita harus mengetahui bagaimana caranya, yaitu melalui yang pertama, strategi yang tadi untuk mendapatkan nilai yang baik atau prestasi yang baik. Kemudian lulus kuliah. Nah, orang udah kuliah nih, udah mengetahui, oh iya, setelah aku lulus kuliah dari luar, motivasi dari luar, aku akan mengetahui pekerjaanku kemana dan karirku kemana. Nah, motivasi uang dan karir ini. Nah, teman-teman, sebagian orang bekerja motivasinya apa? Yaitu untuk mendapatkan uang dan uang. Nah, demikian juga karir, ujung-ujungnya uang dan uang. Nah, motivasi dari luar yang sangat mendukung dalam diri kita sendiri. Demikian juga pelajar, ya, ingin mendapatkan uang juga ujung-ujungnya, dan mendapatkan apa yang diinginkan dalam karir hidupnya. Kemudian motivasi dari luar yaitu sahabat sefrekuensi. Nah, sebagian dari kita mungkin mempunyai sahabat, teman yang mendukung kita, yang sefrekuensi sama kita, yang akan membuat kita semangat atau membimbing kita atau menopang kita dalam belajar atau dalam pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu pacar. Nah, ini agak lari dari konteks mungkin teman-teman, tapi ini menurut saya sangat mempengaruhi kepada kita. Seorang pelajar, pekerja, mahasiswa itu akan memotivasi dari luar. Nah, mungkin sebagian akan membentuk kita, menopang kita atau mensupport kita, memotivasi kita dalam hal bekerja atau belajar. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini, teman-teman, kita sebagai contoh, saya sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar saat ini sudah mengetahui apa sih tipsnya supaya kita dapat belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik, dan bagaimana sih strateginya. Nah, kemudian setelah saya tahu strateginya, bagaimana saya melakukannya, yaitu mempunyai motivasi tersebut. Sesudah saya mempunyai motivasi dari dalam, kemudian saya memotivasi dari luar, nah, itu akan mempengaruhi dalam diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, teman-teman, kalau kita sudah mengetahuinya, tak kalah lupa dan tak kalah penting, yaitu berdoa mengenalkan Tuhan. Karena setelah kita melakukan semuanya itu, kita tidak lupa mengenalkan Tuhan untuk bekerja dalam setiap rencana kita. Sekian presentasi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa nanti kita sampaikan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.